Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Oke, mungkin saya kelihatan agak kayak sipit-sipit gitu ya atau apa ya karena eh, 3 hari atau 4 hari ini saya kurang tidur dan saya tidur sekitar jam-jam setengah tigaan gitu ya. Jadi sudah pagi saya tidurnya karena benar-benar akhir-akhir ini kerjaan sangat numpuk. Oke, itu sekedar curhatan dari saya ya. Eh, Langsung saja di kesempatan video kali ini saya kedapatan sepatu bola ya seperti biasa. Ini Ortus ya. Ortus tapi di bagian uppernya ya. Uppernya terutama di bagian tempat talinya ya, lubang talinya itu seperti ini, sobek seperti ini. Dan ini minta untuk diperbaiki ya. Ini minta untuk diperbaiki ya, ini sobek ya. Dan saya akan memperbaikinya dengan cara manual ya, dengan tangan, tidak pakai mesin, tidak pakai apa, sangat manual pakai tangan, dan kawan-kawan pasti bisa mempraktekkan sendiri di rumah karena ini benar-benar pakai tangan dan pakai jarum biasa ya, nggak ada mesin, nggak ada alat khusus apapun. Oke, langsung saja simak saja videonya biar kawan-kawan kalau ada kasus ya terjadi sepatunya seperti ini, jadi bisa diperbaiki langsung ya. Oke, langkah awal ya. Langkah awal itu kita harus membuat tambalan ya, bukan tambalan sih. Di dalamnya kita kasih penguat ya, kita kasih penguat untuk bagian dalamnya ya. Jadi sebelum dijahit kita harus kasih penguat ya. Tapi penguatnya itu kita memakai tali tas ya. Ukuran tali tas ya sekitar segini saja lah ya, nggak usah terlalu apa tuh namanya, segini aja, nggak usah terlalu lebar. Tapi ini sebelumnya seperti ini ya, dibuka seperti ini ya, antara bagian dalam dan bagian atas. Kita kasih lem ya, kita kasih lem. Dan untuk bagian ini ya, nanti yang akan masuk juga kita kasih lem ya. Nah, ini ya bagian ini yang mau masuk kita kasih lem ya. Seperti ini. Ini bagian yang mau masuk kita kasih lem. Dan setelah itu bagian tali tasnya juga kita kasih lem. Dan ini nunggu kering baru nanti kita apa? Kita tempelkan ya. Tunggu sampai apa? Kering dulu ya. Baru nanti kita tempelkan. Ya. Jadi bagian sini dibuka, terus dikasih lem. Setelah itu sini juga dibuka, dikasih lem, dan setelah itu baru kita tempelkan lemnya di mana? Di tengah-tengah sini ya. Ini dibuka seperti ini, yang bagian dalam dibuka ya. Ini dimasukkan ke dalamnya ya. Usahakan nyampe dalam ya. Usahakan nyampe dalam. Kalau belum nyampe dalam, kita bisa dorong pakai alat pendorong ya. Kita bisa dorong pakai alat pendorong biar ini masuk ke dalam ya. Ya, bisa didorong pakai alat pendorong. Nanti kalau tidak masuk ke dalam, soalnya tidak kena jahitan ya, tidak terjahit. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam dan bagian luar juga kita harus apa? Harus tempelkan juga, betul sekali. Kita sesuaikan sama bekas yang patah ya atau yang sobek. Lalu kita tempelkan juga dalamnya. Nah, seperti ini. Kemungkinan ya hasilnya seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu baru kita menjahit ya. Setelah ini tertata seperti ini baru kita jahit. Menjahitnya caranya gimana? Menjahitnya caranya kita pakai benang jahit biasa ya. Jarum pokok. Kita pakai jarum ini ya, pakai jarum jahit ya. Pakai jarum jahit seperti ini ya. Biasa.
Baru ini kan ada kayak bekas-bekas coblosannya ya. Jadi kita sesuaikan sama bekas coblosan di sini. Oke, ini ditarik dulu. Kita sesuaikan sama bekas coblosan di sini ya. Ini kan sudah ada bekasnya ya, tinggal kita meniru saja ya. Meniru bekasnya saja di bekas yang semula ya. Ini dijoblos ya. Ini sudah ada bekas titik-titiknya pokoknya. Ini sudah ada bekas titik-titiknya, jadi disesuaikan di situ ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan benang ya. Dan ukurannya benang ini paling enggak benang ukuran nomor 3 atau nomor 4 ya, yang kecil. Kita masukkan benang ini dan kita tarik ya, tarik ke dalam benangnya. Nah, ini benangnya sudah ada yang di dalam ya. Biar fokus dulu. Nah, ini sudah ada benang yang dalam. Benangnya warna hitam, jadi kalau dari kamera mungkin agak kurang jelas. Dan setelah itu kita harus menjahitnya ini sesuai apa? Sesuai yang tadi ya. Jadi disesuaikan titik yang tadi. Soalnya ini sudah ada titik-titiknya ya. Dan ini juga harus dipotong. Nah, jadi dimasukkan ke lubang ini ya. Lubang jarum. Tarik hingga ini ketarik. Nah, seperti ini. Ini di dalamnya ada seperti itu ya. Seperti ini. Ada lingkaran seperti ini, lingkaran ini ya. Jadi kita masukkan ke lingkaran ini benang yang dalam. Setelah masuk ini kita tarik. Nah, satu jahitan sudah mendarat. Caranya seperti itu kawan-kawan, simple banget dan sangat mudah untuk dipraktekkan ya. Siapapun pasti bisa ya. Mungkin akan saya lanjut saja. Saya akan nyambungin di depan, lanjut sampai depan ya. Di depan nanti akan ada jahitan zigzag ya. Untuk depan jahitannya tidak seperti ini. Untuk depan nanti di jahitan zigzag namanya. Jadi beda ya, untuk depan jahitannya beda. Jahitan seperti ini sudah saya praktekkan di cara menjahit sepatu pantofel ya yang kemarin ya. Sepatu pantofel cewek ya, kayaknya kemarin ada yang sobek, jadi sudah saya praktekkan cara menjahit sandal juga ada ya jahitan seperti ini. Oke dan barulah kalau apa sisi yang patah ini sudah nyambung ya, baru kita menjahit zigzag ya. Mungkin di kamera agak kurang terlihat, mungkin akan saya zoom aja. Oke ya, mungkin ini sudah memasuki jahitan zigzag ya. Jadi di zigzag ke atas seperti ini ya. Di zigzag dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Terus nanti ke sini di zigzag seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mau memulai jahitan zigzag ya. Tapi cara memasukkan jarumnya masih utuh ya. Caranya masih sama seperti tadi, tidak ada bedanya ya. Masih sama, jarumnya memasukkannya juga sama, masih sama. Di seperti ini kan ya. Terus dimasukkan ke dalam lubangnya. Setelah seperti ini ya, baru kita tarik atau kita dorong pakai tangan juga bisa. Setelah itu kita tarik ya. Setelah ditarik seperti ini ya, biar sampai sana, sampai dalam. Nah, itu sudah sampai dalam ya. Setelah sampai dalam seperti ini, itu ada lingkaran. Ya, lingkaran ya. Lingkaran kita pegang, benang yang itu kita masukkan, kita tarik seperti ini. Nah,
Ini sudah mulai jahitan zigzag ya. Jadi zigzag tahu ya, zigzag. Oke, dan nanti ini dilewati ya untuk yang apa ya? Untuk yang di bagian ini lubang kita lewati ya. Karena ini kan di bagian lubang jadi tidak perlu dijahit. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan hasilnya ya. Jadi ini sangat manual sekali ya, pakai tangan, pakai jarum model seperti ini ya, pakai jarum jahit. Ya mungkin ini kawan-kawan bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Sangat bisa dipraktekkan, sangat langsung bisa dicontoh ya, langsung bisa mencontoh ya. Ini zigzag. Maaf ya, saya agak pilek seperti itu sepertinya. Oke, mungkin zoomnya akan saya kecilkan lagi. Oke, jadi di bagian ini nanti sebentar lagi memasuki bagian tengah ya. Bagian tengah tadi dilewati ya, betul. Bagian tengah nggak usah dijahit, dilewati saja. Nanti kita lanjut di bagian yang atas. Oke ya, ini jadi yang tengah dilewati ya, yang bolong ini. Jadi dijahit di pinggir-pinggirnya saja, nggak usah dizigzag ya. Dan ini juga sudah sampai atas, dan ini mau mulai menzigzag lagi ya. Untuk yang bagian atas dizigzag juga, dizigzag lagi ya. Ini emang membutuhkan kesabaran yang tinggi ya. Ini dan juga ini jahit-jahit manual ya, tanpa alat. Mungkin nanti hasilnya akan saya kasih lihat ya. Ini juga sudah mau selesai ya, sudah nyampe atas. Bentar lagi karena ini kayaknya nanti sore mau dibuat main di Liga Trofeo ya. Sekarang di sini ramenya Trofeo di Kabupaten Batang, di daerah saya lah ya. Banyak sekarang liga-liga Trofeo. Dan ini sudah mau mencapai akhir dari pekerjaan ini ya. Mau mencapai titik akhir dari pengerjaan ini. Ini sudah sampai atas. Ini benar-benar pakai tangan ya. Saya tidak pakai alat khusus apapun ya. Saya manual pakai tangan dan pakai jarum ya. Dan sangat mudah untuk dipraktekkan atau dicontoh sama teman-temannya. Kalau mengalami kendala,
Ya sepatunya seperti inilah ya. Pasti nanti terkendala seperti ini ya. Pasti ada ya kendala sepatu-sepatu sobek di uppernya seperti ini. Apalagi di bagian eh ini lubang talinya itu biasanya kan itu ada beban ya, beban tarikan, ketarik gitu ya. Jadi akan sangat mudah sekali sobek. Ya, ini sudah mantap ya. Tinggal kita menali, ini mau proses menali dulu ya. Ya, saya akan salah tali dari dalam saja ya. Ini jadi dimasukkan semua, terus sudah seperti ini kita tali dari dalam ya. Kita talikan dari dalam satu kali, dua kali, tiga kali, mungkin empat kali atau lima kali ya. Empat kali, satu lagi. Wow, 5 kali tali, berarti kuat sekali ya. Baru kita potong seperti ini. Nah, setelah kita potong, nanti kita pakai api ya. Kita, ininya pakai api ya. Saya skip dulu ya karena saya mau menggunakan. Oke ya, ini kan hasilnya seperti ini ya. Kurang kalau untuk kuat ini sudah kuat ya, tapi hasilnya ada garis-garisnya seperti ini. Jadi kita usahakan pakai snowman warna biru ya, snowman biru untuk apa ya, ini membuat titik-titik ini yang tadi, yang apa namanya, yang menjadi garis-garis seperti ini ya. Jadi hilang ya. Ini jadi putih-putih seperti ini ya. Ini kan ada putih-putih itu ya. Ini sangat mengganggu pemandangannya, makanya kita pakai snowman yang warna biru ya. Kita kasih snowman biar hilang ya, hilang bekasnya ya. Seperti ini. Nah, ini kan bekasnya hilang ya. Bekasnya ini sangat hilang ya, nggak membekas seperti itu ya. Ini nggak ada bekas ya. Nggak seperti dijahit ya, nggak ada bekas karena kita hasil hasil apa ya? Hasil kita menjahit kita pakai snowman ya, dan hasil apa ya, dan bekas sobekannya tidak terlihat ya, makanya seperti itu. Dan satu lagi ya, langkahnya ada satu lagi. Ini kan tadi sudah rapat ya, belum belum ada lubangnya ya, makanya kita harus melubangi ya, karena ini tadi kita tambal di bagian dalamnya, dan kita bisa melubangi pakai solder ya, pakai solder seperti ini. Kita lubangi lagi ya, lubangi kembali, bismillahirrahmanirrahim, pakai solder, dan usahakan jangan sampai kena benang yang tadi kita bikin ya. Ini mungkin soldernya belum terlalu panas ya, jadi tidak langsung membuat. Jadi usahakan jangan kena benang yang tadi kita jahit ya. Itu sudah terlihat lubangnya ya. Nah seperti itu. Mungkin saya soldernya akan letakkan dulu. Dan ini sudah ada lubangnya ya. Sudah ada lubangnya, dan ini sudah bisa dimasukin sama tali sepatu ya. Nah, sudah bisa dimasukin tali sepatu ya. Dan ini sangat kuat ya, walaupun ini tadi sambungan ya. Hasilnya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat, ini saya dekatkan. Hasilnya seperti ini ya. Ini sangat kuat banget ya. Walaupun sambungan tapi tidak terlihat karena warnanya saya pudarkan pakai snowman ya. Jadi kita harus mempunyai alat-alat penunjang agar hasil kita itu rapi ya, karena itu kita menjual jasa ya. Jangan sampai kita asal-asalan dalam pengerjaannya, karena nanti imbasnya di pekerjaan kita makin sepi dan lama-lama tutup ya kalau tidak ada pelanggan. Makanya kita harus benar-benar menservis sepatu benar-benar dengan baik, dan benar-benar hasilnya itu layak ya, layak untuk
dilihat ya. Jadi seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara memperbaiki upper ya. Upper bagian tali ini yang tadi sobek jadi bener, jadi bisa dipakai lagi dan juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mencolok ya, tidak terlalu terlihat, hasilnya juga keren dan mungkin yang pakai ya, yang punya sepatu ini akan senang karena sepatu ini bisa dipakai kembali. Oke kawan-kawan, saya sudahi video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, semoga tayangan ini bisa menjadi referensi kawan-kawan dalam perbaikan sepatu ya, mau apa memperbaiki sepatunya sendiri ataupun kawan-kawan yang profesinya sebagai tukang sol sepatu seperti saya. Oke kawan-kawan, saya sudahi video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.